Yuk kita membaca terlebih dahulu. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat tinggi. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Seperti pada contoh gambar di sampingnya, ya. Walaupun mereka berbeda suku, agama, tapi mereka tetap melakukan kerja bakti. Nah, ketika musim hujan biasanya itu akan banyak genangan air dan genangan lumpur. Nah, oleh karena itu marilah kita baca peraturan berjalan di jalan yang berlumpur dan becek. Yang pertama, berjalan pelan-pelan dan hati-hati. Yang kedua, tidak berlarian di tempat berlumpur. Ketiga, tidak melompat-lompat. Keempat, menggunakan alas kaki yang tidak mudah selip. Kelima, berjalan dengan berpegangan benda yang kokoh seperti tembok ataupun pagar. Yang keenam, tidak berjalan di tengah genangan lumpur. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada kalimat tanya. Masih ada kalian dengan kalimat tanya? Nah, mari kita baca terlebih dahulu. Yang pertama, bagaimana? Bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Yang kedua itu kata gimana? Gimana ia terjatuh? Yang keempat, mengapa? Menurutmu mengapa ia bisa terjatuh? Yang kelima ada siapa? Siapa yang terjatuh pada gambar? Lalu yang keenam ada kata kapan? Menurutmu kapan ia terjatuh? Nah, yang terakhir ada kata apa? Apa yang harus dia lakukan agar tidak terjatuh? Nah, sekarang kita akan membuat kalimat pertanyaan. Nah, dari gambar di samping ini kita akan membuat kalimat pertanyaan dari kata siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Nah, yang pertama itu menggunakan kata siapa. Jadi kalimatnya siapa yang membantu Udin membersihkan lingkungan. Yang kedua itu menggunakan kata apa. Jadinya kalimatnya apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Yang ketiga menggunakan kata mengapa. Mengapa mereka membersihkan lingkungan. Yang keempat kata kapan. Kapan mereka mulai membersihkan lingkungan. Yang kelima itu kata bagaimana. Bagaimana mereka membersihkan sisa-sisa lumpur. Yang keenam itu menggunakan kata di mana. Jadi di mana mereka membersihkan sisa-sisa lumpur. Nah, sekarang coba kalian juga menuliskan kalimat pertanyaan dari gambar di samping ini dengan kata siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Selanjutnya, temukan manfaat hidup rukun dengan mengamati gambar di bawah ini. Yang pertama ada gambar seorang anak yang ingin memindahkan batu. Nah, jika ia melakukannya sendiri itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Berbeda jika dilakukan dengan bekerja sama, itu akan terasa lebih ringan dan memakan sedikit waktu. Yang kedua itu ada seorang anak yang ingin memindahkan meja besar. Apakah ia bisa melakukannya seorang diri? Tentu saja ia bisa, tapi itu akan sangat berat dan memakan waktu yang sangat lama. Tentu dengan bekerja sama semuanya akan menjadi lebih mudah. Lalu yang ketiga itu ada gambar seorang yang sedang mendorong mobil. Jika dilakukan seorang diri, apakah mobil itu akan bergerak? Tentu akan bergerak, tapi akan lebih
lama dan terasa berat. Oleh karena itu harus dilakukan secara bersama. Nah, selanjutnya manfaat hidup rukun itu ada apa saja? Yang pertama, terciptanya persatuan. Yang kedua, pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Lalu yang ketiga, pekerjaan berat selesai. Coba kita amati kalender di bawah ini. Ini sudah di bulan Mei 2021. Tanggalannya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, coba kita pahami masalah berikut. Anak-anak sudah berpuasa sampai hari ini tanggal 6 Mei 2021. Kalian masih kurang menjalankan ibadah puasanya 1 minggu lagi. Jadi kapan Lebaran akan kita rayakan? Nah, untuk menemukan jawaban ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, kalian amati dulu gambar kalender di samping. Nah, setelah itu cari tahu pada kalender tanggalnya terletak di mana. Kemudian anak-anak ingat bahwa 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, coba kita geserkan tangan kita ke kanan dari tanggal 6 sebanyak 7 langkah seperti gambar di samping. Setelah berjalan 7 langkah akan berhenti di tanggal 13 Mei. Ternyata angka 13 itu bisa didapat juga dari 6 ditambah 7. Jadi hasilnya 13. Jadi anak-anak bisa menuliskan jawaban seperti di bawah ini. Diketahui hari ini tanggal 6 Mei 2021. Kekurangan puasa 1 minggu sama dengan 7 hari. Apa yang ditanyakan? Terus ditanyakan kapan Lebaran dirayakan. Maka tulis 6 ditambah 7 sama dengan 13. Jadi Lebaran Idul Fitri akan dirayakan pada tanggal 13 Mei 2021. Nah, anak hebat itu selalu ceria. Jadi jangan lupa untuk selalu ceria dan jaga kesehatan. Terima kasih.